Seringkali kita itu mendengar kata-kata kalau menggunakan kaos oblong itu tidak begitu sopan. Oh anjir, Gitu ya. anjir. Wah, ini terlalu santai pakai kaos oblong. Jadi sebenarnya kaos oblong itu apa? Dari mana? Karena kaos oblong itu bisa menjadi simbol dari kebebasan. Kebebasan ekspresi diri, kesetaraan. Jadi ya memang kesannya lebih santai. Ada yang mengatakan kaos oblong itu penanda kelas, status sosial. Kaos oblong itu ya menempati kelas sosial tertentu, kan begitu ya, atau bahkan kehormatan. Nah, lalu bagaimana mungkin sepotong kain yang sederhana itu bisa menggeser nilai hanya karena berkaos oblong terus lantas kita itu dianggap tidak berkelas misalnya, kan begitu ya. Jadi kaos oblong ini bisa menentukan cara pandang manusia kepada manusia lain. Tetapi itu dulu. Iya. Kalau sekarang manusia modern itu sudah mulai meninggalkan simbol-simbol seperti itu dan kembali kepada fungsi. Fungsinya pakaian apa, kan begitu ya. Jadi kalau manusia modern itu sudah menganggap kaos oblong atau yang bukan kaos oblong itu sudah sama. Oh iya. Karena dari sisi harga, kaos oblong itu yang harganya mahal juga banyak. Memang ada yang mengatakan kaos oblong itu kurang prasojo gitu ya. Anjir. Tapi ya seiring berjalannya waktu itu sudah mulai berubah. Bahkan sekarang itu orang-orang itu lebih suka Anjir. menggunakan kaos oblong. Kaos oblong ini dulu itu munculnya dari dunia militer. Oh iya. Jadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika itu kaos oblong atau t-shirt, karena kalau dilihat itu kan seperti huruf T. Iya. Ini adalah pakaian dalam yang digunakan oleh para pelaut, para pekerja, karena ya dipakai di balik seragam untuk menyerap keringat. Bentuknya sederhana, lengannya pendek, tanpa krah, tanpa kancing. Makanya dibentangkan seperti huruf T. Anjir. Pada Perang Dunia I dan II itu ketika tentara Amerika itu melepas seragam mereka, seragam luar, itu yang nampak ya kaos putih polos, praktis dan nyaman. Dari titik inilah kaos mulai keluar dari fungsinya yang tersembunyi itu sebagai pakaian yang berdiri sendiri tanpa krah itu tadi. Pada tahun 50-an itu ada aktor yang sudah menggunakan kaos oblong ini di layar lebar. Jadi yang kaos oblong ini dulunya pakaian pekerja berubah menjadi simbol anak muda. Anjir, terus tren ya Pak. Iya, tren. Jadi yang awalnya pakaian resmi itu melambangkan tata krama dan kesopanan, Anjir. kaos oblong ini melambangkan kebebasan. Gitu. Karena kaos oblong ini tidak memerlukan status. Anjir Pak. Tidak memerlukan. Ini kelihatannya sepele. Karena ya kelihatannya sepele. Bahkan ada kata-katanya yang mengatakan ajining rogo saka busana, kan begitu ya. Ajining rogo saka busana. Jadi bagaimana kita itu melihat orang itu dari busanonya itu bagaimana. Ya mungkin dulu itu dianggap menggunakan kaos oblong itu
itu tadi kurang sopan atau kurang ngajeni busana. Tapi sekarang sudah enggak. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an itu kaos oblong ini mulai diberi slogan, gambar atau pesan-pesan kehidupan. Wah, anjir, Pak. Gitu loh. Jadi kaos ini selain pakaian juga berubah fungsi menjadi simbol identitas atau gagasan-gagasan pemikiran. Anjir. Makanya kan kita itu kadang melihat kaos itu ada tulisannya lucu-lucu begitu ya. Lampu merah biasanya, Pak. Ya, kalau kita sedangkan itu ada tentang musik, ada tentang keyakinan, Anjir. ada tentang budaya. Jadi tubuh manusia ini menjadi media komunikasi yang berjalan Anjir. melalui kaos itu tadi. Anjir. Karena ya akan menyampaikan pesan-pesan apa di kaos itu. Nah, kalau menurut budaya kita ya kaos itu bisa dimaknai kesederhanaan dalam berpakaian, kan begitu ya. Tidak terlalu ngerenyik, artinya ya simple, secara fungsi ya terpenuhi. Ya memang kaos oblong ini bukan pakaian adat, tapi cerminan dari jiwa yang prasojo, ya apa ya, tidak berlebihan gitu loh, Oh, iya, Pak. tidak berlebihan. Dan orang sekarang itu lebih menilai seseorang itu bukan pada pakaiannya, tapi sikap dan laku hidupnya, Lebih tentang karakter nih, Pak. karakter manusianya. Jadi ya tidak bisa orang itu dilihat dari pakaiannya semata, itu tidak bisa. Kalau pakaian oblong terus orang tidak punya gitu ya nggak bisa. Dereng mesti. Belum tentu. Sekarang itu orang yang kaya-kaya itu kemana-mana malah pakai kaos oblong, Nggih, pun kaos oblong, sandalan jepit. sandalan jepit, kan begitu. Dan ya kadang manusia sudah tidak bisa ditipu oleh tampilan-tampilan yang seperti itu. Nah, anjir. Dan ini tidak kebetulan, karena manusia modern itu punya kecenderungan sudah lelah dengan simbol, Nggih. dengan kepura-puraan yang menutup diri dengan pakaian yang bagus. Itu sudah lelah. Anjir, Pak. Makanya kembali kepada fungsi pakaian itu tadi, dan kembali kepada karakter manusianya. Itu bukan ditentukan dari pakaiannya.